Hai guys, sahabat Dua maut. dua mautnya lemes ah. Bukan lemes mas, karena kita menyesuaikan dengan situasi dan suasana dan memang ini kan malam yang syahdu ya. Mas ya. Iya. Jadi Ini tanggal berapa sih? sekarang tanggal 30 September ya. 30 September. Ada Nah, peristiwa yang ada- sangat luar biasa. Nah itu. Dan bulan Beberapa purnama kali. loh. Wah, iya, Wah, luar Ya, biasa nih. bulan purnama. Ini kalau orang yang hobi kotak-katik gato, ini pasti dipas-pasin bulan purnama tanggal 30 September jam sekian gitu, kembali ke cocokologi itu. Kalau orang yang lihat itu ya, wah ini purnama tanggal 30 September. Ada apakah gitu kan? Ada apakah kan gitu. Seperti Bro bilang yang waktu episode yang lalu, kalau seandainya malam ini kita bisa retrokognisi, Iya. Ke Akan- sekian puluh tahun lampau. ya, beberapa dekade yang lalu, kita akan terbawa, akan merasakan sebuah suasana yang bisa dibilang sangat mencekam ya. Yang mencekam dan tapi mungkin begini ya, untuk orang Jakarta di saat itu, di malam-malam itu, di tahun itu mungkin ya seperti malam-malam biasa kan. Tidak tahu Nah, menaut. nah, esoknya ketika kemudian ada Pengumuman. berita bahwa ada penembakan, ada penculikan di Ah. rumah para pahlawan revolusi kita, Ya. kemudian disebut pahlawan revolusi, Ya. baru kemudian orang menyadari bahwa ada satu peristiwa yang kemudian rentetannya itu Jauh cukup menentukan perjalanan bangsa kita ya, bangsa dan negara kita. sangat mempengaruhi arah perjalanan bangsa kita ya. Ya, dan kemudian ada rentetan peristiwa politik yang akhirnya menjadi sejarah yang tidak bisa dikatakan menggembirakan, malah bisa dikatakan kelam Kelam. dan tidak boleh terulang lagi. Sejarah kelam bangsa ini. Iya. Nah, itu mas gitu. Jadi memang sangat apa ya? Mixed feeling ya kalau kita ya. Nah, Satu sisi kita melihat kengerian ya. nah, Bagaimana bisa seorang ya mengambil nyawa seorang lainnya, nah. Pejabat pula ya? pejabat ya oke lah pejabat, tapi itu kan atasannya. Iya, Ya kan secara hierarki militer Atasannya. itu kan atasannya Iya. semua kan. Masa iya mereka tega Nah. atas satu perintah atasannya yang lain kemudian menculik, bahkan membunuh, menganiaya atasannya sendiri kan gitu. Tapi itulah seninya kudeta kan. Kudeta tuh Ya. begitu, kadang anak buah justru malah Iya. ini ke atasan ya. Iya, kudeta yang kalau boleh dibilang ya, kalau ini saya akan menyimpulkan dari beberapa literatur yang saya lihat ya. Semoga saya baca, saya baca. Iya. Itu kalau memang kudeta yang dilakukan oleh orang-orang komunis itu tidak pernah tanpa darah. Ya. Selalu berdarah-darah. Taruh berdarah-darah. Dimanapun ya. Dimanapun. Sejarah Jadi kita kalau kita lihat revolusi merah 1917 di Rusia kan, Bolshevik. Bolshevik itu kan juga satu keluarga besar habis. Kemudian pengikut-pengikutnya juga habis kan Tapi gitu. SAR itu keturunannya malah tercerai berai. Nah, artinya gini. Itu di Rusia. Nah, terus kemudian apa yang menjadi kemudian kemenangan gilang gemilang Partai Komunis Cina? Ya, itu kan juga mereka ya. itu kan gesekannya dengan Kuomintang segala macam itu kan Kita menimbulkan ingat kejadian di lapangan Tiananmen juga kan. ya Oh, itu ya. Walaupun itu udah agak Udah kesini, udah tapi ada ya, sini tapi bahwa komunis itu kadang-kadang bisa mengalahkan segala Mengalahkan cara. cara ya Dan dan contohnya di Sulawesi Utara, Korea Utara ya Korea Korea Utara. Dia sampai sekarang kan masih Iya. Itu sangat walaupun memang ada beberapa negara, contoh negara komunis yang mungkin yang kemudian berkembang dan maju. Cina salah satunya, mereka Cina, banyak ya. berubah strategi. Ya, terus bagaimana Kuba Kuba. mensubsidi rakyatnya, tapi Iya. anyway yang kita mau katakan adalah Ah, sejarah komunisme itu dan sejarah bangsa-bangsa yang ada partai komunisnya atau gerakan komunisnya itu selalu memang berdarah-darah. selalu berdarah, tidak tanpa darah. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa ya lo boleh bilang nggak usah parno sama komunisme, nggak usah parno sama partai komunis karena mereka udah habis. Oke, organnya, Habis. orangnya Habis. bisa saja habis, ideologinya ya tidak akan satu akan selalu hidup. abadi ya. Jadi akan ada selalu orang yang mempelajari, mengeksploitasi, bahkan memanfaatkan ideologi komunis. Kalau menurut kita nih ya. Iya. Dan saya rasa ya ideologi komunis itu kalau untuk zaman sekarang tuh masuknya akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena mungkin sekarang kita lihat Iya. anak-anak muda lah, Nah, iya. anak muda itu kan sekarang khususnya Indonesia lah khususnya itu
menganut paham kebebasan gitu ya. Itu saya pikir juga ladang yang subur untuk PKI untuk menanamkan ininya lagi kan, karena memang di dalam PKI itu kan salah satunya janjikan adalah salah satu kebebasan itu. Nah, mereka agak ironis sebenarnya kalau mereka mau mengadopsi ideologi komunis, karena ideologi komunis justru suatu saat akan volumenya naikin gitu bos. Nah, itu justru dalam negara komunis semua kebebasan itu akan direnggut gitu. iya. Kita jangan Ya, tidak punya kebebasan pada sama akhirnya sekali. memang direnggut, tapi kan Iya. di awal-awal mereka Iya. menjanjikan Iya. kebebasan itu. Anak-anak muda ini dengan konsep kebebasan politiknya mereka mungkin merasa ada suatu petualangan ideologi ketika mereka mau pelajari komunis. Mempelajari komunis itu oke aja, nggak masalah gitu kan, sebagai bahan perbandingan buat kita. Asal jangan kita mengadopsinya gitu. Iya, itu kan untuk kalau apa ya, orang mempelajari ideologi itu untuk mewaspadai. Iya, mewaspadai. Apa sih sesungguhnya apa yang terutama ideologi komunis ya. Kita bukannya tidak memahami bahwa masih ada negara-negara yang dengan paham komunis, Iya. meskipun prakteknya kapitalistik nah, gitu. Seperti Cina ya. Ya, tapi maksud saya ada sisi gelapnya itu loh. Yang Iya. kita perlu waspada itu sisi gelapnya. Iya. Sisi apa ya? Merusaknya. Si merusak. Nah, sisi merusaknya. Dan itu sudah terbukti. Setelah tadi Brugali bilang setelah Bolshevik, revolusi Bolshevik oleh Lenin ya, kalau nggak salah. Terus kemudian ingat nggak bro yang ketika Pol Pot? Rezim Pol Pot. Bagaimana rezim Pol Pot tuh ngabisin? Iya. Mungkin kalau teman-teman pernah coba di YouTube cari nama film Killing Field itu. Killing Field. Vietnam ya. Film Killing Di Field Kamboja. Kamboja, ya. Iya. Jadi dia membawa semua kembali ke tahun nol, dianggapnya tahun nol kemarin. Semua yang nggak sesuai dengan komunis itu disuruh kerja paksa, sampai ada 1 juta orang yang meninggal. Iya, dan itu kebanyakan orang-orang intelektual, dokter, dosen, Yang nggak biasa di sawah, tiba-tiba disuruh ke sawah. seniman, budayawan itu kan. Jadi dia merasa orang-orang ini yang nanti akan mengganggu. Ya, dan ini akhirnya Pemahaman ditulis ideologi oleh mereka. seorang Kamboja, Haeng Esmor kalau nggak salah itu, dan akhirnya difilmkan dengan sangat luar biasa. Bukannya dia yang ikut main film juga itu ya? Iya, dia Yang ikut main film Killing Field sendiri kan? Karena dia ngalami tuh. Iya, Kan? Haeng Esmor kalau nggak salah namanya. Nah, ada satu yang pernah saya dengar gitu ya. Iya. Musuhnya komunisme itu adalah agama, bener nggak? Coba Nah, kembali. ini perdebatan. Jadi kalau di bangku ilmu politik, perkuliahan ilmu politik itu ada yang bilang begini. Kenapa Marx itu menyatakan agama adalah candu? Ya. Karena itu dari pengalaman Eropa di abad-abad tertentu, di mana orang kalau sudah menyerah, ini mohon koreksi nanti ya teman-teman di komennya itu ya. Silakan di komen ya. Nah, jadi kenapa agama adalah candu? Karena apa-apa orang, semua karena Tuhan. Kita harus apa-apa kita adukan ke Tuhan. Nah, kita adukan ke institusi keagamaan. Kalau kita punya masalah utang piutang, kita curhat aja ke Lebih membuat orang gampang menyerah gitu ya, itu. Jadi atas nama Tuhan gitu ya. Marx menganggap agama itu nggak ngasih solusi. Gitu. Bukannya di anti agama. Ada yang bilang begitu. Iya. Jadi sebenarnya Marx nggak anti agama, tapi ya mbok apa-apa jangan dilarikan ke agama. Iya. Kalau kamu memang perlu ikhtiar kan untuk berusaha untuk keluar dari kesulitan, ya bekerjalah, Iya. berusahalah. Nah, tapi kenapa ya ketika komunisme Indonesia melalui PKI itu Tidak hanya komunisme Indonesia Mas yang menyatakan bahwa agama itu adalah musuh gitu Iya. ya. Tapi di banyak tempat akhirnya rezim komunis itu memang memberangus institusi keagamaan. nah itu dia kenapa? Nah, itu karena mereka menganggap vis-a-vis mereka tidak akan bisa melebarkan, menancapkan kukunya selama institusi keagamaan masih tegak berdiri. Ya, betul. Jadi mereka udah ngeliat nih, ini institusi keagamaan tuh vis-a-vis lawan gue nih. Makanya kenapa? Karena gini, di agama itu kan tetap ada hierarki kan, ada imam, ada makmum apa. Buat orang komunis nggak ada, sama tuh semua. Sama rata gitu ya. Terus Paling tinggi partai. partai iya, jadi dan apa ya? Akhirnya mengarah ke sana, bentukan ideologinya mengarah ke sana. Nah terus orang-orang komunis itu nggak seneng ngelihat orang-orang berbondong-bondong ke rumah beribadah. Apa yang terjadi di rezim Uni Soviet kan, Iya. kita bisa lihat kan bagaimana di negara-negara Asia Tengah masjid lah dijadiin kandang lah, apalah gitu kan. Semua agama ya? Iya. Berarti itu kan bisa menjadi fakta bahwa komunis itu adalah anti Tuhan. Nah akhirnya Iya. orang berkesimpulan bahwa komunisme itu tidak menerima eksistensi orang berketuhanan gitu.
Ya kan, karena memang kita lihat faktanya di rezim-rezim komunis di masa lalu, Uni Soviet lah yang paling gamblang ya. Itu yang menjelaskan kenapa di Uni Soviet ada semacam keterputusan yang sangat lama dengan agama. Nah, iya, bahkan Islam mungkin masih eksis di iya, sana ketika zaman komunis itu, tapi mereka juga terbatas. ya untuk praktek-praktek keagamaan mereka nggak bebas gitu. Contohnya di Kristen Ortodok juga Iya, nggak bebas gitu. nggak Ya? bebas gitu. seperti di Korea Utara kan. Oh juga kalau seperti Korea itu. Utara udah. itu udah belas sama Iya, sekali. Iya, itu kan jadi siapapun kayak- bawa yang ketahuan membaca kitab suci itu bisa mati ya. Bahkan kan pemujaannya terhadap pemimpin ya kan, Iya, gitu, sangat dikasih Patung patung seperti Tuhan. Ya, tapi kita nggak mau masuk ke wilayah itu itu kan. agak rumit ya pokoknya. Ya, Maksudnya, itu kan hak mereka untuk menentukan cara dan gaya bernegaranya kan. cuma emang anomali juga sih Korea Selatan. Itu negara yang sangat tertutup di tengah orang ketemu. Korea Utara maksudnya. Korea Utara ya. Iya. Kalau Korea Selatan kan Jinming, Iya, iya. BTS. Nah, BTS lagi. BTS nih. Hafal ya anggota BTS. Karena diem-diem ada poster tuh di kamar. Oke gini Bang Galih, Mas Zuli. Kan kita malam ini spesialnya kita ingin membahas tentang 30 September, apa yang terjadi 30 September tahun 1965. Itu puncaknya lah. Nah, itu puncaknya, itu untuk negara bangsa kita, Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Tadi kan cuma semacam Ya, introduksi ya. tentang komunis. Nah, kita fokuskan 1965 ini. 30 September 1965. Sebenarnya kita pernah ya, awal-awal kita nge-vlog Ya, ini, ya, kita itu. pernah bahas itu kan Mas Iya, itu kan. secara Cuma sepintas waktu itu ya. timingnya mungkin nggak pas gitu kan. Kita baru belajar. Nah malam ini kan suasananya sangat pas. 30 September, besoknya Ya, iya. Dan bulan Oktober. purnama. Oh iya bulan purnama, cocokologi lagi nih. Indonesianis begitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi tahun 1965, 30 September itu? Memang itu kan seperti kita pernah bilang, itu kan cuma puncaknya ya situ ya. Sebenarnya kan ada perjalanan yang sangat panjang sebelum mencapai puncaknya tahun 1965, 30 Ya, September. Ada banyak peristiwa yang mendahului terjadinya 30 September ini. Bentar, minuman kapitalistik Amerika dulu, Coca-Cola. Mau di hire ya? Mau di endorse? Amin. Gimana? Jadi ini kan nggak berdiri dengan sendirinya. Wah tiba-tiba terjadi penculikan itu kan 6 sebenarnya. jenderal satu perwira pertama. Iya, Iya. Gimana menurut Bang Ali? Ini memang kompleks dan bahkan tidak ada satu jawaban tunggal. Mesti dipahami, tidak ada satu jawaban tunggal atas Iya. peristiwa 65. Cuma kita yakini, kita bertiga sepakat bahwa ada peran PKI di situ. Besar nggak perannya? Nah, kalau besar kecilnya tidak mungkin kalau dia kecil melibatkan tokoh-tokoh utama kan gitu. Kan ada sidang mahmilubnya tuh. Iya. Dari situ kan disidangkan tuh tokoh-tokoh utama PKI lah, pentolan-pentolan PKI. Terlepas besar kecilnya, artinya mereka terlibat. Iya. Terlibat Ada, kan? mereka terlibat. Satu, kita mesti sepakat dulu bahwa PKI adalah bagian dari permainan itu. Iya. Meskipun nanti di pidatonya Bung Karno Maksara. kebelingernya pemimpin PKI. Iya. Bisa juga kebelinger itu kan juga sangat luas. Apa artinya sangat luas? Tafsirnya sangat luas. Ya? Kebelingernya itu apakah karena mereka bodoh memanfaatkan situasi, Ya. apa karena perencanaan yang jelek, Iya. apakah karena mereka terburu-buru. Nah, itu banyak spektrum lah. Iya. Tapi kita sepakat bahwa PKI terlibat dan tidak ada jawaban tunggal. Nah, karena kenapa tidak ada jawaban tunggal? Banyak orang merilis penelitian dan tulisan-tulisan serta komentar bahwa ada peran-peran pihak lain Iya. dalam konteks perang dingin. Iya. Oke, Tidak berdiri sendiri. ya tidak berdiri sendiri. Jadi peristiwa ini peristiwa yang melibatkan kontestasi blok barat blok timur lah Iya. gitu. Cuma kan untuk mengaitkan secara langsung Nah, kita nggak bisa. Ya. apakah ini permainan negara ini, blok ini. Nah, itu kan juga sesuatu yang tidak sederhana. Iya. Bahwasanya kemudian di kemudian hari ada dokumen yang kemudian sekian puluh tahun kemudian dirilis di Amerika bahwa ini ada keterlibatan CIA dan seterusnya. Nah, Itu juga kan perlu pembuktian, iya. perlu riset. Meskipun juga sudah ada yang meriset kan gitu. Tapi dua maut bisa menyimpulkan pertama PKI memang terlibat karena pemimpin-pemimpinnya kena di sidang mahmilub Iya. dan terbukti bersalah. Kadar keterlibatannya besar Ya. apa enggak itu? Nah, kemudian kontestasi perang dingin, Iya. blok barat blok timur itu tidak dipungkiri. Jadi Palagannya di Indonesia malah. nah, salah satu palagan lah, salah satu palagan. Salah satu palagan. Karena nanti ada lagi di Chile. Di iya. Allende kan juga Iya, dia. Sultan. Berarti di tahun yang sama juga. Ya, enggak di tahun 73. 73. Tapi hampir mirip lah. Ya, Ya. bahkan sandi operasinya sandi Iya, operasi Jakarta operasi kan. Jakarta untuk menumbangkan Presiden Iya, Allende iya. itu. Sandi Operasi Jakarta. Operasi Jakarta. Namanya Operasi Jakarta. Operasi Operasi Jakarta. Jakarta. Ada tuh yang nulis Mas wartawan pemenang Pulitzer orang Amerika.
Nah, yang ketiga, memang ada kontradiksi, situasi yang saling kontradiksi, antagonis gitu. Di satu sisi ada kekuatan komunis, ada kekuatan politik lain di Indonesia yang vis-a-vis versus dengan komunis. Ada Islam yang diwakili NU dan Masyumi, terus ada kelompok nasionalis, dan ada tentara. Kita juga nggak boleh ngitung tentara nih, karena mereka kekuatan politik sendiri itu. Politik sendiri yang dibuka ruangnya oleh Bung Karno sebenarnya tuh untuk masuk ke politik gitu. Karena Bung Karno tahu ini mesti balance kan, mesti seimbang. Nah, kenapa tentara itu kemudian menjadi salah satu, kalau gue boleh bilang focal point ya dalam situasi ini, karena kita harus merujuk ke belakang ke tahun 48 di mana ada peristiwa 48 dan banyak juga anggota tentara yang menjadi korban dari peristiwa 48. Meskipun juga ada sebagian kalangan militer yang ikut waktu itu ya, tahun 48 tuh ada batalion siapa ya itu ya. Itu yang memang jadi core kekuatannya PKI 48. Jadi ada luka di peristiwa 48 bagi kalangan tentara, karena waktu itu kita sedang menghadapi agresi militer yang kedua ya. Nah, ketika agresi militer menghadapi menyerang Indonesia, kantong-kantong Indonesia, kantong-kantong RI, PKI melakukan gerakan pengianatan. Nah, 48 ke 65 jaraknya tidak terlalu jauh. 17 tahun. Masih fresh ingatan kelompok-kelompok Islam juga, banyak kiai dibantai, di Kediri, di Madiun, santri-santri. Nah, kemudian juga pejabat, polisian, tentara, bahkan kepala daerah, amtenar, pegawai negeri yang dibunuh. Dan itu dibunuhnya terang-terangan. Ya. Bahkan ada buktinya tuh, ada tubuhnya di beberapa daerah. Di Madiun, di Kediri gitu. Artinya apa? Memang sudah pernah ada upaya oleh PKI dan kelompok-kelompok yang terafiliasi kepada PKI bahwa memang ada upaya untuk merubah bentuk republik, bentuk negara, ideologi dan seterusnya menjadi ideologi komunis, berbasis komunis. Nah, pasti kita semua kan nih di sini pernah nonton lah film G30S kan gitu kan. Meskipun itu menimbulkan kontroversi, tapi kan tetap perlu ada pengingat, penanda supaya kita nggak ahistoris lah terhadap situasi dan keadaan sejarah bangsa kita. Nah, menurut Mas Zuli nih, Mas Zuli kan juga generasi yang ya dekat-dekat sama kita nih kita kan. tiap tahun nonton itu. Tahun, pokoknya pas sekolah jemput pakai bus. Bisa nonton. Itu sebelum diputar di TVRI gitu. Wajib nonton di bioskop dulu. Makanya dulu saya nontonnya di bioskop, namanya bioskop Sop ya. Di mana tuh? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Jadi bioskop keren. menurut Mas Zuli nih, penting nggak tetap ada pihak yang nyetel film itu? Penting banget, karena apa ya, nyatanya sekarang tuh banyak anak-anak yang muda-muda nih lah, udah nggak tahu maksudnya, nggak tahu sejarah itu lagi. Jadi buat saya begini, apapun tentang film itu di pikiran orang, apakah itu propagandanya Orde Baru, apakah film itu terlalu dibuat-buat, ya buat saya film is film ya. Artinya tentunya dalam film ada sesuatu yang sedikit supaya film itu menarik tonton. Ada efek dramatis. Tapi bukan itu intinya sih ya, bukan masalah propaganda atau masalah film itu ada berapa adegan yang dibuat. Saya barusan nonton YouTube cerita dari anaknya Jenderal Ahmad Yani ya, ketika Ahmad Yani ditembak di rumah. Di rumahnya. Nah, dia cerita di film itu kan ketika Ahmad Yani ditembak, itu kan yang ditarik tangannya. Tapi menurut anak-anaknya Ahmad Yani, sebenarnya yang ditarik bukan tangannya, kakinya ditarik seperti binatang gitu. Itu kan sebenarnya sudah ada, justru malah ada penghalusan di film itu ya, penghalusan gitu ya. Nah, jadi buat saya sih itu nggak masalah lah apapun opini orang terhadap film. Tapi buat saya adalah cerita di balik film itu nyata-nyata ada, nyata-nyata terjadi, korbannya ada, lokasinya ada, dan dokumentasinya ada. Udah itu yang paling penting kan. Dan itu yang harus ditahu oleh dari generasi ke generasi supaya jangan melupakan sejarah kelam bangsa ini gitu. Karena ketika misalnya 10 tahun lagi orang nggak tahu lagi apa itu PKI, nggak dibahas lagi sejarahnya gitu kan ya kan. Bisa kejadian ya. PKI kan nggak bukan PKI ya, komunis ya. Komunis itu akan mudah masuk lagi ke sela-selanya generasi-generasi baru karena mereka nggak tahu sejarahnya. Mereka menganggap ini sebuah ini yang baru nih, ideologi baru yang bagus nih, cocok untuk kita nih gitu kan, seperti itu.
Jadi saya pikir itu harus mungkin pada zaman itu kita menonton sesuatu adegan yang apa namanya, kalau di umur kita ya, zaman SD ya, adegan film yang sangat kejam, ya kan, benar kan? Nggak disensor lah ya. Kalau sekarang kita di TV aja ada adegan ditembak disensor, tapi dulu kita nonton bioskop nggak pakai sensor. Tapi saya pikir adegan kejam itu untuk mengingatkan, ya tidak menjadi sebuah momok pikiran, tapi justru untuk membuat sampai sekarang pun saya ketika mengingat film itu saya mengingat begitu kejamnya ya komunis itu terhadap bangsa sendiri ya. Kemudian kita belajar lagi tentang sejarah-sejarah tadi dari mulai tahun 48 dan menjelang ke 65 kita belajar lagi. Ternyata banyak sekali kekejaman yang mereka buat. Jadi buat saya kesadisan dalam film itu meskipun ditonton oleh anak-anak kecil zaman itu kita SD, saya pikir itu nggak masalah karena itu akan yang membuat orang tuh akan menjadi selalu aware gitu ya, jadi selalu waspada. Jangan sampai komunis itu ada lagi, karena seperti yang tadi Bang Gali bilang, dimanapun, di negara manapun, ketika komunis bangkit itu pasti melalui peristiwa berdarah. Siapa sih yang mau dibantai saat ini? Dan negara kita untuk membantai itu termasuk sesuatu yang gampang lah gitu ya. Banyak kejadian-kejadian seperti kejadian di Sampit, apalagi Ambon ya kan? Nah, itu kalau disusupi komunis apa tidak berbahaya lagi? Karena itu gampang terpercik ya. Orang kita kan gampang sekali diadu seperti itu gampang. Terlebih dalam suatu situasi ekonomi yang masyarakat agak terjepit gitu. Nah, apalagi faktor ekonomi. Kita dibilang negara berkembang mungkin tidak, dibilang negara maju pun tidak ya. Nyatanya secara ekonomi juga lagi agak ada penurunan. Banyak di antara kita yang memang standar ekonominya juga pas-pasan lah gitu kan. Apalagi di zaman Covid seperti ini. Itu menjadi ladang yang subur bagi komunis ya. Jadi meskipun orang bilang dia beragama gitu, agama Islam, Kristen apapun, saya pikir orang akan mengabaikan itu kalau hanya untuk hidup gitu kan. Kebanyakan orang sekarang gitu kan. Itu. Benar-benar sepakat. Jadi Bang Rafael melihat situasi ini gimana? Gini, jadi saya melihat ada semacam pembalikan opini bahwa kejadian 65 itu seolah hanya maksudnya friksi antara tentara dengan tentara. Buktinya paling gampang apa? Yang nyulik jenderal itu kan tentara juga. Korbannya tentara. Tentara juga. Jadi seolah-olah dilaksanakan di wilayahnya tentara juga ya. Iya, di wilayah Kodam Jakarta gitu. Ini ada semacam penggiringan opini ke situ seolah-olah yang ini hanya masalah friksi di tubuh militer. Yang dikambing hitamkan adalah PKI. Gimana Bro Gali ini? Justru aku pengen dapat pendapatmu. Kalau aku tetap PKI lah. Ya, cuma memang friksi di antara militer ketika itu ya mungkin adalah kan militer ketika itu belum sesolid seperti sekarang ya, betul. Apalagi antar matra mungkin ada semacam persaingan lah. Tapi saya tetap itu bahwa memang nggak ada jawaban tunggal ya. Iya, karena kan di situ ada peran biro khusus yang katanya Syam Kamruzaman itu adalah ditugasi untuk membina dan menyusup di kalangan militer kan. Dan dia berhasil gitu. Meskipun juga ada yang bilang Syam itu juga intel militer kan. Tapi artinya memang upaya PKI untuk melakukan penetrasi ke tubuh angkatan bersenjata pada saat itu memang sudah ada. Dan ada biro khusus yang memang dirancang untuk itu kan gitu. Biro khusus ini nggak main-main gitu. Nggak main-main gitu kan. Akhirnya bisa meskipun itu gagal tapi kan bisa menggerakkan unsur-unsur dalam tubuh angkatan bersenjata kan, militer kan. Untuk kemudian menggerakkan apa yang kemudian hari menjadi peristiwa G30 PKI kan gitu. Saya rasa kenapa komunisme memanfaatkan kekuatan militer saat itu, karena memang ya boleh dibilang lah mereka butuh kekuatan militer untuk mendukung semua apa yang ingin mereka lakukan. Apalagi kan waktu itu ada wacana angkatan kelima tuh. Jadi ketika mereka berhasil masuk ke dalam tubuh militer, itu kan udah beruntun. Kalau satu komandan sudah dipegang ke bawah itu kan ikut perintah. Kalau yang militer gitu. Apalagi militer zaman dulu kan sangat komandan oriented tahu dulu kan. Siapa komandannya, wah itu yang disegani. Iya, karena kan situasi militer dulu kan belum solid seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan satu perintah dari pusat. Kalau dulu memang masih ada figur-figur karismatik komandan masing-masing wilayah gitu kan. Ya kita baru berapa tahun merdeka lah ketika Jadi bisa saja mungkin mereka yang militer yang saat itulah terlibat dalam penculikan itu belum tentu juga dia sebenarnya penganut paham komunis. Dia hanya operator mengikuti perintah. Bisa jadi seperti itu. Mereka hanya operator aja itu yang seperti Bro Gali bilang,
memang udah disusupi dan udah disusupi sedemikian rupa oleh biro khusus dari PKI. Jadi mereka nggak bisa membedakan mana ini perintah komandannya, mana ini adalah permainan politik kelompok-kelompok komunis misalkan. Apalagi kan rata-rata yang muncul itu pangkatnya bintara. Ya, hingga waktu penumpasan itu kan sebenarnya sempat RPKAD bertempur dengan pasukan ini ya, sesama militer ya. Oh iya, di wilayah Halim atau Bayang Ubang Buaya dipimpin oleh siapa? Sarwedi. Sarwedi itu komandannya bapak saya. Oh, dulu waktu di Bukit Barisan, Bandung sana. Oh Bandung. Ya dulu bapak saya awalnya dari RPKD. Kemudian pindah ke Raider. Oh, jadi habis itu ke Batalan Raider ya? Ya benar. Itu komandannya dulu Sarwedi. Jadi sedikit banyak dapat cerita juga dari dari ayah ya? tua tentang kejadian 65. Ya, Makanya konstruksinya ketika itu. Menarik, saya tetap tetap menjadikan sejarah komunisme Indonesia itu sebagai sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Karena saya mendengar sendiri ya dari cerita orang. Menarik ini sebenarnya. Iya. Nah, karena Mas Uli langsung dari sumbernya langsung gitu dari ya. ayahnya sendiri gitu yang merupakan kejadian komunisme, bagaimana dulu pengupasan PRRC Permesta gitu. Bang Aben ini Legion Asing Prancis, cuma dia udah bengkak aja badannya. Ya ketika itu menarik juga karena kan Kostrad itu dia nggak punya pasukan ketika itu ya. Ada caduan ya, cadangan itu kan apa ya, macam-macam lah orang. Ya cuma memang akhirnya kan apa ya, terlepas pro dan kontra soal siapa yang menggerakkan, siapa yang sebenarnya tahu tapi kemudian diam aja kan ini banyak lah. Banyak. Nah cuma buat teman-teman yang mesti teman-teman pahami adalah bahwa peristiwa ini kemudian mendekonstruksi sebagian perjalanan bangsa kita dan orde penerusnya juga tidak sempurna. Nah, cuma yang bisa kita petik dan kita pahami bahwa kenapa akhirnya terkesan ada pengambil alihan kekuasaan oleh tentara dalam angkatan darat dari rezim Bung Karno karena bukan apa-apa. Memang gurita komunismenya ini loh luar biasa gitu. Jadi cuma hanya militer yang bisa. Nah, memang situasinya waktu itu satu-satunya kekuatan politik yang solid. Meskipun Bang Rapel bilang tadi ada sebagian yang masih belum terkonsolidasi secara, tapi satu-satunya kekuatan yang waktu itu bisa secara solid menangani situasi ini adalah militer. Ini angkatan darat kan gitu. Mereka nggak gampang tercerai-berai, mereka solid, mereka hierarki komandonya jelas gitu ya. Bahkan tahun 67 tuh ada Sumpah Jogja kalau nggak salah. Itu saya pernah Sumpah Jogja. Jadi itu kalau kita baca bukunya M. Yasin ya, bekas Pangdam Brawijaya tuh. Oh iya. Tuh jadi kalau nggak salah di situ bukunya itu, di buku itu. Jadi 1 tahun setelah peristiwa itu, sebelum sidang MPRS atau menjelang sidang MPRS yang menetapkan pejabat presiden Pak Harto menjadi presiden, itu ada sumpah panglima-panglima sejawa untuk merekatkan kekuatan. Tahun berapa? 67. Jadi setelah kejadian ya? Iya, 2 tahun setelah kejadian itu untuk membuat angkatan senjata dalam angkatan darat sejawa itu solid menghadapi situasi ini. Jadi sejarah itu kemudian akhirnya kalau menurut saya ya, bukan untuk kemudian membela salah satu pihak, tapi untuk mendudukan masalah pada porsinya. Meskipun itu mungkin ya tetap pro dan kontra kan. Nggak mungkin lah ada sejarah itu yang tunggal gitu kan. Tetap ada berbagai versi dan pandangan. Tapi yang kita lihat bukan itunya sebenarnya. Tapi esensi dari cerita itu. Esensi dari peristiwa 65 itu adalah kemudian kalau buat saya pribadi tidak boleh lagi ada tumbuh bibit komunisme di setiap insan pribadi bangsa Indonesia. Oh iya, satu lagi nih Bang, yang jadi pertanyaan saya nih. Kenapa sih pada saat pergerakan komunis itu justru yang menjadi sasaran mereka itu justru Islam? Para kiai, santri, pokoknya Islam lah. Jarang lah kita dengar mereka melakukan pemberontakan terhadap orang-orang agama lain gitu. Nah, gimana nih menurut Abang Duo? Kembali seperti Bang Ali bilang tadi ya. Maka mungkin menganggap itu dia agama itu yang bisa menghalangi gerak mereka gitu ya. Itu satu hal. Tapi satu hal lain ini berkaitan dengan gembar-gembor reformasi agraria yang waktu itu jadi agenda utama
sama Iya. mereka Partai Komunis untuk land reform lah. Land reform. Jadi tanah kan biasa pondok-pondok itu kan tanahnya luas, Iya. gitu. Dan Oh, itu mungkin berkaitan tuh ya? dan kiai-kiai itu kan megang tanah dari mungkin Bang Rafal nitip ini Wakaf itu. buat pondok kan gitu, wajar kan, Iya, biasa iya. kan gitu. Memang itu kan untuk menghidupi pondok. Iya. Nah, orang-orang tertentu itu yang lewat BTI, lewat Pemuda Rakyat itu Nggak semua. merasa, wah ini kan udah diketok palu nih Undang-Undang Pokok Agraria 60 kan. Oh, udah disetujui itu. Oh, udah. Udah. Ah. Nah, itu wah ini tanah-tanah harus dibagi secara adil kan gitu. Cuma kan yang mereka nggak sadari itu bahwa hubungan paton klien antara kiai dan santri dalam konteks ya mungkin santrinya ada yang mempercayakan tanahnya atau dia udah sukses dia udah jadi tuan tanah mempercayakan tanahnya kiai kan wajar kan gitu. Jadi- wakafkan. Jadi mereka mau agenda yang bisa dilaksanakan mungkin di belahan dunia lain bisa diterapkan di Jawa Ternyata nggak atau bisa. di Indonesia. Ternyata kan nggak bisa. Nah akhirnya itu karena agitasi propaganda PKI itu atau kelompok-kelompok terafiliasi kepada PKI itu menimbulkan konflik di lapangan antara pondok-pondok dengan PTI dengan Pemuda Rakyat. Mereka Nah, langsung itu- berhadapan gitu ya. Iya, berhadapan dan saling ini akhirnya kan saling beradu gitu. Nah, provokasinya PKI itu juga luar biasa membuat gerah pondok gitu. Nah, Dan kadang-kadang ada benturan fisik ya. benturan fisik. Nah, itu yang kemudian hari juga membuat kelompok Islam dalam konteks ya NU, Masyumi dan seterusnya, terutama NU kalau di Jawa itu merasa wah PKI ini gangguan gitu. Iya. Dan ini merusak establishment daripada apa yang sudah menjadi budaya berabad-abad Iya, gitu kan. Itu oleh kiai-kiai Nah, sepuh ya. itu. Jadi Sementara bagi komunis sendiri, bagi PKI saat itu, pondok-pondok jadi penghalang misi mereka gitu. Misi Termasuk mereka. juga beberapa golongan pegawai gitu kan, polisi, tentara. Makanya dulu kan ada mereka punya istilah tuh 7 setan desa kan gitu. Setan desa ya. Itu yang mereka gosok terus kan. Itu kan membuat kehidupan sosial tidak nyaman Ketika itu ya. atau kapitalis birokrat lah, Tabir. tabir gitu. Nah, agitasi propaganda PKI dan organisasi-organisasi di bawahnya yang luar biasa itu membuat gesekan Iya. gitu. Jadi nah, utamanya gesekan kalau di kampung kan sama pondok kan gitu. Itu yang kemudian hari meletupkan suasana gitu. Iya. Pasca peristiwa penculikan 6 jenderal 1 perwira pertama di Jakarta kan gitu. Iya. Ketemulah jadi kayak apa ya? Ranting kering, Ketemu api gitu Ketemu loh. api. Udah. bers, cepat gitu ya. Dan Itulah. itu yang menjelaskan kenapa ada huru hara ketika selepas tahun 65 itu. Iya. Ya itu fakta sejarah yang nggak bisa dipungkiri Iya, ya. bahwa ada memang. Jadi kita nggak mau masuk ke wilayah Ya, itulah ya. penyelesaian konflik setelah itulah. Iya. Kita cuma mau membangun awareness bahwa ini ada sesuatu yang berbahaya, Nah, nggak bisa dianggap main-main. Ya tidak enak dan bukan sejarah yang patut apa ya? Bukan bahasanya bukan patut dibanggakan, tapi tapi sejarah nggak boleh yang harus dilupakan. tidak boleh dilupakan lah. Iya. Itu buat setiap generasi Sampai kapanpun. Iya. anak bangsa Indonesia sampai kapanpun. Mungkin nggak enak kalau kita mengingat kembali suasana Iya. situasi seperti itu, mungkin Iya. nggak enak. Iya. Tapi harus gitu kan. Iya. Untuk sebagian pihak yang mungkin menjadi korban itu Iya, kan, sangat cuman tidak enak. Gitu. ya itu kalau nggak begitu ya Ini dia kan akan pengingat. terlupakan. Ketika dia terlupakan dia akan dengan mudah masuk kembali. Jadi untuk malam ini kita rasa cukup lah ya. Iya, cukup. Karena diskusinya kalau berkepanjangan nanti butuh pakar datang juga. Iya. Ini kan pandangan kita, Pandangan ya. umum dua maut yang Suka sejarah, suka tapi bukan ngulik- pakar sejarah ya. Ya, kita bukan sejarawan, Bukan kita sejarah. cuma penikmat sejarah. Nah, Ini juga untuk mengingatkan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, subscriber Dua Maut dan calon subscriber Dua Maut supaya hati-hati dan selalu waspada. dengan komunisme. Dan Harus tetap bisa mengenali ya. nah, Iya. itu mengenali pola dan seterusnya. Pola dan cara-caranya komunisme itu sebenarnya gampang sekali dikenali ya. Nah, cuma tetaplah kita jaga kedamaian dan kerukunan. Itu tujuan utama kita ya. Tali ikatan kebangsaan tuh nggak boleh lekang Ya. oleh waktu karena kita adalah bangsa dan negara Republik Indonesia. Jangan gampang diadu domba. Nah, Iya. Walaupun memang
kita menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan berbangsa, tapi itu jadi pupuk bagi untuk penyemangat, untuk menambah semangat kebangsaan kita. Wah, Wah, luar biasa. Dulu Bijak, ya? alumni penataran P4 biasa begitu. Alumni penataran P4. Sila 1 butir 1 banyak itu udah lupa. lupa butirnya. Tahu nggak kamu butir-butir pada Nah, sila? itu. Ada 36 butir. Nanti tanya bapak ibumu. Yang Butir pernah tuh ngalamin. ada lagi deskripsinya Ah, Pak. itu. Gitu. Jadi apal tuh trilogi pembangunan, wah, harus tahu tuh. Ya sudahlah, itu Oke lah. kita sudah malam, kita habis olahraga, habis capek. Nah, cuma kenapa kita habis olahraga ini tetap semangat tuh, karena memang kita mau berbagi lah. Ya. Ada satu peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, betul Mas Juli? Ya. Tanggalnya pas banget. Pas banget gitu. Nah, Dan bulan purnama. bersama, dan yang pasti juga jangan lupa share, Like, subscribe, dan komen ya. komen, doakan kami Dua Maut supaya segera seperti akunnya Yang Master Zuli tembus ke 1.000 subscriber, Subscriber. jam tayangnya juga makin Banyak. luar biasa Ini gitu. belum bikin konten lagi nih. Iya. Lagi Badai belum banyak- tayang, Mas. banyak Badai belum tayang. kegiatan, ya. Badai belum tayang nggak? Badai ya kita kemarin sempat terhenti, nanti minggu lanjut depan kita lagi. selesaikan. Iya, Luar iya. biasa. Tunggu filmnya. Ya. Nah, jadi jangan lupa tuh nonton Badai juga tuh. Oke. Oke guys, Oke, sampai sini aja. ketemu di video-video Dua Maut berikutnya, Nah, dan tetap setia kepada channel kita, Ya. karena kami juga akan tetap setia sama kamu. asyik. Iya. Penyiar TV banget. Channel ini banyak ilmunya loh. Ah, Iya. Jadi kamu kalau subscribe nontonnya nggak bakal rugi. Iya, deh. iya. Buat Karena kamu yang haus ilmu ya. Kalau haus cinta, tanya Mas Juli sama Bapak Rapal. Usia mungkin saya lebih tua tapi ilmu saya lebih cetek Iya, daripada kamu. kita saling berbagi lah, Saling berbagi. lah. Oke ya, Oke. kawan-kawan ya. Sampai ketemu di episode dan vlog berikutnya. Ciao, salam, Dua Maut.